Nama saya Wanda Maria Sasue. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah mikrobiologi. Mikrobiologi memiliki perkembangan dan kemajuan zaman prasejarah sampai zaman modern sekarang. Ada 3 periode, yaitu yang pertama, periode spekulasi dan perintisan. Di situ kurang lebih dari tahun prasejarah sampai tahun 1850 ada beberapa para ahli seperti Anthony van Leeuwenhoek, di mana dia merupakan penemu dari mikroskop yang kita gunakan saat ini. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada gambar rancangan mikroskop pada awal penemuan rancangan awal yang bisa diterapkan sampai sekarang ini. Perkembangan kemajuan juga pada masa itu ada beberapa ahli, yaitu Aristoteles, Francisco Redi, John Magem, Lazzaro Palanci, dan juga Leo Pasteur. Ada juga John Tittel, di mana mereka adalah para ahli di masa-masa tahun 1850 yang memberikan teori baru yang bisa dipelajari sebagai gambaran untuk pembelajaran ke depannya. Periode yang kedua yaitu periode keemasan. Mulai adanya penemuan-penemuan yang lebih mengedepankan perkembangan pengajaran mikrobiologi. Di situ dikatakan kenal dengan Robert Hooke, di mana beliaulah yang menemukan adanya teori bakteri, Christian Gram yang menemukan metode pewarnaan gram. Dan periode yang ketiga yaitu periode modern. Pada periode ini mulai berkembangnya ilmu-ilmu yang lebih maju dengan teknologi yang lebih maju seperti mikroskop elektron, vaksin, antibiotik, serum yang digunakan untuk perkembangan dunia kesehatan. Dari sejarah tersebut menyimpulkan pada periode spekulasi dan perintisan muncullah teori abiogenesis. Biogenesis bisa mengetahui pasteurisasi dan sterilisasi, tinadilasi, dan mikroskop. Lalu di periode keemasan kita menemukan ilmu baru, yaitu metode pewarnaan bakteri dan kultivasi mikroorganisme, sistem pewarnaan gram, sterilisasi, metode filter, dan cawan Petri. Dari periode ini, spekulasi awal memang pada teori abiogenesis mencetuskan teori mikroorganisme atau makhluk hidup itu timbul secara spontan atau generis spontanea, dikemukakan oleh Aristoteles dan diperempat oleh John Adam, tapi di situ terpatahkan oleh seorang ahli dari fisikawan Italia yaitu Francisco Redi, bahwa teori generis spontane tidak bisa. Dia melakukan penelitian pada sebuah daging, di mana daging itu kan benda mati, disebut benda mati, tidak bisa muncul mikroorganisme. Berarti makhluk hidup itu tidak bisa secara tiba-tiba muncul. Setelah terbentahkan teori tersebut, muncullah teori biogenesis, di mana teori ini yang memunculkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup juga. Contohnya istilah yang dikemukakan oleh Louis Pasteur yaitu omnivivum ex ovo dan omniovum ex vivo, di mana kehidupan itu berasal dari telur dan semua telur itu berasal dari makhluk hidup. Pada periode tersebut juga dikenalkan oleh Bapak Louis Pasteur tindakan pasteurisasi dan sterilisasi ini juga berguna. Pada periode keemasan, pewarna ini diterapkan untuk mengidentifikasi, untuk melihat jenis bakteri seseorang itu terkena penyakit dari bakteri apa, yang sering digunakan oleh para tim medis. Tidak segala sesuatu tiba-tiba tahu, tetapi inilah sebabnya kita perlu mempelajari sejarah perkembangan mikrobiologi. Terima kasih.